Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Irfan Amir SHMH dengan judul materi penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Filipus Muhammad Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum restriktif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan atas tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November tahun 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang diundangkan pada tanggal 23 November tahun 2000, sehingga undang-undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di dalamnya terdapat hak dasar manusia yang dijelaskan terperinci dalam bab 3 dengan judul HAM dan Hak Dasar Kebebasan Dasar Manusia dalam pasal 9-66. Permasalahan hak asasi manusia sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. Selain kelengkapan dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum juga menjadi penentu dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Salah satunya yaitu Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia, diantaranya yaitu putusan tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD. Putusan tentang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Putusan tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Putusan tentang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh rezim pemerintahan, di antara lain yaitu pembunuhan massal yang dilakukan oleh G30 SPKI pada tahun 1965 sampai 1966. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan di Papua, penculikan dan pembunuhan misterius yang sering dikenal dengan Petrus, kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi di Lampung, kasus penculikan aktivis demokratis, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur setelah jajak pendapat. Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.
mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia. Sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat. Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam Pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna tentang keyakinan dan perlakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak ada unsur paksaan dan para pemeluk agama harus saling menghargai dan menghormati. Dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna tentang kesadaran dan sikap yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan bersama. Dan sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna tentang usaha untuk mempersatukan bangsa yang berkedaulatan rakyat dalam membina nasionalisme dalam negara. Dan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna tentang pemerintahan rakyat yang melalui badan-badan tertentu untuk membentuk peraturan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna tentang tata masyarakat yang harus adil dan makmur serta sejahtera. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai sila yang kedua, yang dimana rasa sikap toleransi dan saling menghormati adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang di kehidupan bangsa Indonesia. Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila yang kedua, ditumpahkan pada setiap hak warga negara pada kedudukan yang sama. Pada setiap manusia memiliki hak-hak dan kewajiban untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia sangat dihargai dan harus ditegakkan dalam perlakuan kenegaraan. Penegakan hak asasi manusia apabila terrealisasi maka akan mewujudkan nilai sila yang kedua. Apabila penegakan hak asasi manusia terrealisasi, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan sejahtera dan tidak akan adanya kerusuhan yang terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memberikan kesamaan perlakuan dan harokat martabat kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang apa jabatannya, apa warna kulitnya, dan apa agamanya, dan masih banyak lainnya. Apabila penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan, maka kerusuhan akan terjadi di mana-mana, dan juga tidak akan terjadinya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Baik, itulah yang sempat kami paparkan.
Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang telah menonton video kami sampai akhir, dan saya memohon maaf apabila dalam video ini ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan selain milik Allah, kesempurnaan juga hanya terlihat di mata orang yang tepat. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even